Allah, saat ini 9 Zulhijjah di Arafah ya, di mana momen menjelang puncak haji yang merupakan bahagian daripada rukun yang paling utama di dalam aktivitas ibadah haji ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan al-hajju Arafah, bahwa haji itu yang merupakan bahagian daripada intinya adalah wukuf di Arafah. Saat ini saat duha, sahabat sedang bersiap-siap semuanya untuk bisa maksimal dalam aktivitas ibadah wukuf insya Allah siang hari ini. Dan kalau sahabat bisa saksikan bersama bahwa jamaah-jamaah sekarang sudah melihat bagaimana kondisi Arafah, di mana nanti mereka semua akan bersama melaksanakan aktivitas wukuf ya. Saat ini menggunakan baju putih, kain putih dua sebagai pakaian ihram, seolah itu mengingatkan kepada kita akan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana itu mengingatkan kepada kita akan makna mana kita ini diminta untuk senantiasa menjaga ini adalah ihram pun itu ada kaitan untuk bisa dijaga adalah bagaimana hati tetap dalam kondisi yang baik. Maka di dalam Islam itu ada istilah qalbun salim, hati yang selamat. Bahkan ada ayat yang mengatakan akan datang satu hari nanti yang tidak lagi bermanfaat malun wala banun, harta dan anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Karena memang bagi seorang muslim kematian itu mampu dijadikan sebagai nasihat, dan salah satu nasihatnya adalah mendidik kita untuk menjadi manusia yang senantiasa bermuhasabah diri. Dan muhasabah ini merupakan pintu dari ibadah yang luar biasa. Apa dia? At-taubah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan an-nadamah at-taubah, bahwa penyesalan itu adalah pintu dari pertaubatan seorang hamba. Maka insya Allah jika kita mampu untuk senantiasa bermuhasabah diri, maka kita dekat dengan pintu taubat. Kalau kita dekat dengan pintu taubat, maka pintu pengampunan itu akan kita senantiasa hampiri. Kalau pintu pengampunan itu senantiasa kita hampiri, maka insya Allah tangga menuju surga itu begitu dekat. Kehidupan ini sahabat bukan hanya sekedar apa yang kita dapat, tapi kehidupan ini adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dari apa yang akan kita bawa di akhirat. Mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita mulai acara persiapan pelaksanaan wukuf di pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus sapaan dari pimpinan NR Ibu Hajjah Irmawati Asrul Asisana SD. Kepada beliau tidak hormat. Allah ridho Allah, banggakan kita menjadi tamunya Allah, dan kita semua mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi haji yang mabrur, umroh yang diterima, dosa-dosa yang diampuni, doa-doa yang terijabah. Kita kembali ke tanah air menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, membawa kebaikan dan perbaikan buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, anak cucu keturunan kita sampai yaumil akhir kelak. Juga di pekerjaan kita, semuanya kita menjadi hamba yang mutakin, dan setiap detik nafas kita hanya mengejar ridho dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kembali ke tanah air membawa kebaikan dan perbaikan buat negeri dan bangsa kita yang kita cintai, menjadi negeri yang baru. Perkenankan pula saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sumbangan kepada Yayasan Hendra Group dalam pembinaan dalam membangun akhlakul karimah anak-anak bangsa Indonesia, yaitu dalam pembangunan pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz Quran, dan wakaf-wakaf yang akan dilaksanakan. Saya hanya ingin mengingatkan kepada diri kita dan seluruh tamu-tamu Allah, wukuf di Arafah, di mana kita berhenti sejenak untuk kita mengenal diri kita, untuk kembali ke titik nol, di mana insya Allah haji mabrur kita seperti bayi baru dilahirkan.
bertakwa, hambanya yang beriman, hambanya yang detik-detik nafasnya hanya untuk mencari ridho dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkenankan saya sekali lagi permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari mulai pendaftaran sampai manasik sampai pelayanan kali ini dan hari-hari ke depan. Bila ada hal-hal yang kurang sempurna, hal-hal yang kurang berkenan, percayalah kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan kami mohon saran perbaikan untuk pelayanan kami ke depan disampaikan kami dengan cara WhatsApp atau tertulis, dan ada hal-hal yang kurang berkenan diskusikan kepada para pembimbing ibadah. Sekali lagi selamat menjadi tamu-tamu ya Allah. Ya Allah, ridhokanlah kami semua menjadi tamu-tamu-Mu, kamu yang Kau banggakan, kamu yang insya Allah Kau takdirkan kami semua, Kau ikhlaskan kami semua menjadi haji yang mabrur ya Allah, haji yang membawa kebaikan dan perbaikan buat kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, negeri dan bangsa kami yang kami cintai ya Allah. Jadikanlah titik kembali kami kembali ke tanah air menjadi hamba yang betul-betul selalu mencari ridho dan kasih-Mu. Ampunilah ya Allah segala khilaf, kesalahan dan dosa-dosa kami dari mulai kami dilahirkan sampai detik hari ini, dan telah detik hari ini ketika kami wafatkanlah kami dalam husnul khotimah. Mudah melafazkan la ilaha illallah. Ampunilah ya Allah orang-orang yang kami sayangi, wabil khusus kedua orang tua kami, suami kami, istri kami, anak cucu keturunan kami sampai kami lahir kelak, saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Saya ingin memberikan penjelasan supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan ini saya mengambil acuan ke dalam sebuah kitab yang bernama Al-Iqrah fi Manasikil Haji wal Umrah yang dikarang oleh seorang ulama ahli fikih sekaligus ahli hadis, ya, yakni yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Imam An-Nawawi rahimahullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lampaian Arafah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita yang tercinta, Kiai Haji Arifin Nugroho. Hadirin para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang begitu mulia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kita. Untubu ila ibadi, Allah sampaikan begitu kepada para malaikatnya. Lihatlah seluruh hambaku yang melaksanakan ibadah haji datang wukuf di Arafah, syahsan ukhra, dalam keadaan khusyuk, berdebu, pucat. Dan subhanallah, ternyata keadaan itu yang membuat kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan hari yang mulia, hari yang menjadi impian seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan di antara mereka yang hanya sekedar melihat kita berkumpul di sini dari tanah air menetes air mata, tempat yang diimpikan oleh sebagian orang yang mustahil untuk bisa datang kembali. Tempat mulia di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa hamba yang datang kembali. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dan banggakan kita di hadapan malaikat. Tempat yang mulia dan waktu yang mulia. Apakah kemuliaan kita sebanding sehingga kita datang ke tempat ini? Ini yang perlu menjadi pertanyaan kita bersama. Tempat ini tempat yang mulia, waktu yang mulia. Kita datang, apakah kita juga datang dengan kemuliaan? Allah sampaikan kita di tempat yang paling mulia. Allah sampaikan di waktu yang mulia. Dan Allah akan sebentar lagi memberikan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Apa dia? Pengampunan dosa. Tidak ada yang diinginkan dari orang yang berangkat haji kecuali satu,
ketika dia benar berangkat hajinya. Apa dia? Pengampunan dosa dari Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Min yaumin, tidak ada di antara hari-hari dalam satu tahun itu yang lebih banyak Allah Subhanahu Wa Taala ayyu'tillah fihi 'abdan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hambanya dari api neraka kecuali di hari Arafah." Allah, dengan segala keterbatasan kita, lepas dari wukuf Arafah ini, semua syaitan menangis karena semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang pada hakikatnya membuat hidup kita menjadi gelap. Dengan dosa itulah terkadang tidak hadir keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Dengan bergelapnya harta, was-was justru hadir, sedih justru hadir. Bagaimana tidak bisa merasakan ketenangan ketika Allah berikan kelimpahan harta? Kenapa? Dosa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan kuatkan hidayah kita sehingga kita mampu menjalani akhir hidup yang kita tidak tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan hidup pada kita, hidup dalam kenikmatan taat dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji mengantarkan dan mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu bukan hanya sekedar apa yang kita dapat, apa yang kita dapat untuk bisa memuaskan nafsu, tidak. Tapi haji mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu adalah ketundukan, bekal apa yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kain putih dua ini memberikan isyarat pada kita bahwa kita semua akan mati, dan tidak ada yang berhasil di antara mereka yang mati kecuali ketika wafat dalam keadaan membawa hati yang bersih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan ungkapan perhitungan terhadap hal ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Suryadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Beberapa saat lagi hari tergelincir, itu adalah hari di mana kita semua akan menjadi manusia yang dibanggakan Allah yang dapat para malaikatnya. Maka izinkan saya mengajak diri saya juga doa sekalian. Kita bertanya, sudah banyak kita dibanggakan malaikat Allah. Pantaskah kita disertakan dengan Allah? Sungguh merugi kita kalau sudah dihadirkan di tempat ini, sudah berada di tempat ini, kemudian kita tinggalkan tempat ini, nanti sore masih ada dosa yang melekat pada diri kita. Sungguh merugi kita. Sudah berada di tempat ini, tapi penuh bersungguh-sungguh taubat. Maka saudaraku, muslimah, saya mengajak diri saya juga pada semuanya. Mari bersama-sama, mari kita jujur, mari jujur, jangan ada yang tutup-tutup. Kita akui semua dosa kita, semua kita akui. Sehebat apapun kita menutupi dosa kita, sepandai apapun kita menyembunyikan kesalahan kita, tidak ada yang lewat dari ketaatan Allah. Bersama-sama mari kita berbagi syahadat kita. Bisa jadi ada di antara kita yang pernah menyekutukan Allah, bisa jadi ada di antara kita yang pernah datang ke dukun, pernah percaya pada paranormal, pernah meyakini ramalan-ramalan. Maka mari kita memulihkan akidah kita. Mari kita kembali bersyahadat dengan tulus dan hati yang paling dalam. Kita lepaskan syahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita bersaksi bahwa ada selain Allah, dan mari kita memahami kepada Allah. Terus selama ini kita menaklukkan selain Allah, kita lebih takut pada atasan kita daripada kepada Allah. Kita lebih takut dengan orang lain.
mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihim. Allah gak akan ridha, Allah akan murka kalau ada pendurhaka yang ada di tempat ini. Mereka doakan orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah mengampuni kedurhakaan kita. Sampai ada ucapan kita, perilaku kita yang pernah membuat hati beliau sakit. Mudah-mudahan hari ini beliau orang tua kita yang di alam barzakh bangga dengan kita. Alhamdulillah dalam tempat ini bersama-sama kita doakan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kepada ibu sekalian, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan khutbah Arafah. Khutbah Arafah akan disampaikan oleh guru kita yang tercinta, Kiai Haji Subhi Al-Bukhari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون العاقلون، فيا حجاج بيت الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bertakwalah, karena sesungguhnya bekal terbaik orang yang berhaji adalah ketakwaan dan mampu memaknai semua peristiwa yang di tempat ini. Bahkan sejak kemarin itu sangat mungkin kita mengeluh, sangat mungkin kita mencari cacat dan kesalahan serta kealpaan, dan sangat mungkin kita bisa melanggar larangan-larangan ihram. Tapi karena perbekalan takwa yang kita bawa, semuanya kemudian kita kembalikan kepada Allah, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak sanggup apabila senantiasa Allah berikan ujian. Namun alhamdulillah, karena bekal ketakwaan yang cukup, kita masih bertahan, dan insya Allah sampai kita kembali ke tanah air, sampai kita mendapatkan haji yang mabrur. Kami dan kita semua akan bertahan untuk melewati semua yang dibandingkan dengan ujian para nabi. Massakumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Goncangan ujian begitu berat bagi mereka. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ah mata Rasulullah, sampai orang Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul mengatakan, kapan datang pertolongan ini, kapan datang kelapangan ini, kapan kita melewati hari-hari sulit ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya mendengar dari beberapa jamaah, alhamdulillah masih Allah cukupkan kesabaran, alhamdulillah masih Allah cukupkan kesabaran. Dan takwa inilah juga mengantarkan saudara-saudara kita dan termasuk kita yang berkorban di tanah air. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan darah, bukan daging yang sampai ke hadirat Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai ke sisi Allah adalah ketakwaan. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa
وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. Ya Allah, ampuni saudara kami muslimin muslimat mukminin mukminat yang sekarang ini masih hidup, terutama yang sekarang sedang menjalankan ibadah haji. Ya Allah, kami datang meninggalkan segalanya, semua yang kami cintai, kami tinggalkan semua dari tanah air. Ya Allah, jangan satu pun khususnya jamaah NR Group dan seluruh jamaah haji dari Indonesia, kecuali semuanya diampuni dosa dan kesalahan. Ya Allah, dan saudara kami yang sudah berada di dalam kubur, bahkan saudara-saudara kami yang belum sempat hukum sudah dipanggil kemarin. Ya Allah, ampuni, gugurkan semua dosa dan kesalahan. Ya Allah, proses haji ini belajar dari Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah bapak-bapak semuanya bisa meneladani Nabi Ibrahim, bapak yang sabar, bapak Rabbul Usrah, pemimpin keluarga yang adil, yang penuh hikmah menasehati keluarganya, yang bisa menjadi imam bagi keluarganya, yang bisa membawa istri dan anak-anaknya menuju surga. Ya Allah, walaupun sangat jauh dari ketaatan Ibrahim Khalilullah, jadikan kami para bapak-bapak, para jamaah haji Indonesia yang laki-laki bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian baginda Nabi pun memerintahkan anik kami millata Ibrahim hanifah, supaya kita mengikuti cara dan jalan Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan istri-istri kami, para hajah yang ada pada sang belakang kami, seperti Siti Hajar, kesabarannya ditinggalkan oleh suaminya di Mekah, di Wadi Rizal Indah Baitikal Muharram, di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, tapi seorang istri taat kepada suaminya, dan kemudian dengan keyakinan Allah akan menolong dan membantunya tetap mengikuti saran dan pesan suaminya. Jadikan semua hajat jamaah wanita yang bersama kami dan seluruh jamaah Indonesia bisa meneladani sifat-sifat baik dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikan anak-anak kami seperti akhlak Nabi Ismail alaihissalam. Jadikan mereka anak yang taat, anak yang soleh, anak yang sabar. Jangankan disuruh sholat, diperintahkan untuk disembelih, Nabi Ismail siap. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penemata hati, penenang jiwa, penentram kehidupan kami. Kalau ada di antara mereka yang kena narkoba, selamatkan mereka. Ya Allah, kalau ada di antara mereka yang salah bergaul, akidahnya rusak, pergaulan bebas, dengan kehidupan yang ada sekarang, kembalikan mereka ke jalan-Mu. Ya Allah, anak dan cucu kami, ya Allah, jadikan mereka bahkan meningkat surga kami nanti. Ya Allah, anak-anak yang membanggakan kami. Ya Allah, yang ternyata derajat kita ditinggikan nanti pada hari akhirat nanti. Ternyata anak-anak kita yang mengangkat derajat kita. Anak-anak kita selalu mendoakan kita, anak-anak kita selalu memberikan kebaikan buat kita. Mereka haji, kita dihajikan oleh mereka. Mereka umrah, mereka mengumrahkan kita. Subhanallah, walaupun kita sudah berada di dalam tanah, mereka masih terus mengirimkan kebaikan kepada kita. Ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan setelah pulang keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keluarga yang merupakan keluarga surga, keluarga yang merupakan keluarga yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, dan terus menular kepada keluarga-keluarga yang lain, dan Indonesia akhirnya menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Kami doakan karena air, ya Allah, beberapa hari ini kami dengar isu akan ada bencana besar di negeri kami. Ya Allah, Kaulah satu-satunya zat yang bisa Allah manfa'an al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa min sa'iril budaya muslimin. Cabut, ya Allah, turunkan, ganti semuanya dengan ketenangan, ketentraman, dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma ij'al hajjana wa hajjahu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, ya alima ma fis sudur, akhrijna min
الظلمات إلى النور. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sabar, ya Allah. Sabar dalam menghadapi ujian hidup ini, ya Allah. Sabar istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Sabar untuk tidak melakukan maksiat, ya Allah. Sabar dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita melafalkan Ismul A'zam. Allah, 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 Allah. Diawali dengan huruf nida, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika kita menyebut nama Allah di halayak orang banyak, maka sungguh nama kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang nama kita semua dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan kita semua mendapatkan cintanya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, maka sungguh akan Allah umumkan kepada segenap malaikat, wahai malaikatku, aku cinta kepada si fulan, aku sayang kepada si fulan. Karena aku cinta dan sayang kepada si fulan, cintailah si fulan, sayangilah si fulan sebagaimana aku mencintai mereka. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cinta-Mu dan cinta orang yang mencintai-Mu, dan amalan yang akan menghantarkan kami untuk meraih cinta-Mu, ya Allah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, 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 ya Allah. Semua berzikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Semua. Ya Allah, 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 ya Allah. Semua berzikir. Ya Allah, 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 Allahu Rabbuna, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ya Allah, 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 ya rahmati kami semua yang gugup saat ini, ya Allah. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami, ya Allah, sehingga kami
cinta padamu ya Allah, ikhlas hanya untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ampuni seluruh dosa-dosa hamba ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa hamba ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa hamba ya Allah, ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, takdirkan kami mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Takdirkan kami mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami untuk mencintai baginda Nabi Muhammad, mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad, mencintai para sahabat Nabi Muhammad, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Takdirkan kami ya Allah, takdirkan saudara-saudara kami ya Allah, takdirkan keluarga kami ya Allah, takdirkan anak-anak kami ya Allah, takdirkan ayah dan ibu kami ya Allah bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Kau takdirkan kami bisa wukuf di Arafah ini ya Allah. Takdirkan keluarga kami ya Allah, ayah dan ibu kami ya Allah, suami istri kami ya Allah, kakak adik kami ya Allah, anak-anak kami semua ya Allah, tetangga-tetangga kami semua ya Allah, saudara-saudara kami semua ya Allah. Undang mereka semua untuk bisa menuju rumah-Mu ini ya Allah, melaksanakan ibadah haji ya Allah, melaksanakan ibadah umrah ya Allah, wukuf di Arafah-Mu ya Allah, sebagaimana yang kami lakukan saat ini ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma srif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma rabb Jibril wa Mikal wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wasyahada subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh.
namun Allah dan Rasulullah, ayahanda muda ini dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Setiap kita pasti punya harapan, setiap kita pasti punya cita-cita, setiap kita pasti punya hajat, setiap kita pasti punya keinginan. Mintalah kepada Allah sungguh-sungguh, mintalah kepada Allah sungguh-sungguh. Di hari yang Allah nyatakan setiap doa dijawab, sungguh Allah malu untuk tidak mengijabah doa-doa kita saat ini. Allah malu untuk tidak mengijabah doa-doa kita saat ini. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah matahari 9 Dzulhijjah sebentar lagi akan terbenam, dan saat ini adalah saat di mana seluruh jamaah haji betul-betul memanfaatkan waktu emasnya untuk bisa terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta apa yang ingin diminta, karena memang di detik-detik inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala banggakan seluruh hambanya yang datang untuk wukuf di Arafah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Labbaik Allahumma labbaik. Di sisa hidup mereka, kita doa dengan surat Al-Fatihah ini, tabaruk dengan surat Al-Fatihah ini. Kita mohon agar putra-putri kita yang kita tinggalkan, semoga Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Walau mata kita tak mampu menatap mereka hari ini, walau tangan mereka tak mampu memeluk putra-putri kita, semoga Allah jaga putra-putri kita. Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya sahiba kulli farid, ya muqawwiya kulli dha'if, yassir alaina kulla asir wa taysirul asir alaika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatina ilaika kathir. Ya Allah, kami sebagian kecil umat Nabi-Mu hari ini, ya Allah, kami tengadahkan tangan kami, ya Allah, Rabbana. Ya Allah, kami belum pernah melihat bagaimana wajah Nabi kami, kuping kami belum pernah mendengar bagaimana suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan kami belum pernah berjabatan tangan dengan tangan-Mu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, namun izinkan kami datang ke Arafah ini membawa cinta dalam hati kami, cinta pada Engkau dan cinta pada Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mentari akan tenggelam, ya Allah, langit yang menjadi payung kami menjadi saksi, tanah yang kami injak, tanah Arafah ini menjadi saksi, ya Allah, akan rasa cinta kami pada Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ketundukan kami pada Nabi-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami sadar sunnah Nabi-Mu sering kami tinggalkan, ajaran Nabi-Mu sering kami lupakan. Ya Allah, namun izinkan hari ini, ya Rabb, di hari yang agung ini, di hari yang Kau muliakan ini, kami bermohon ampunan pada Engkau, ya Allah. Izinkan Kau ampuni dosa-dosa kami, Kau maafkan segala kesalahan kami. Kami sadar, ya Allah, semenjak Aqil balik, berapa banyak sholat yang pernah kami tinggalkan, ya Allah. Beribu kemaksiat yang pernah kami kerjakan, ya Allah. Ya Allah, apapun yang kami tutupi, takkan pernah bisa kami tutupi di hadapan